Shalom Bapak Ibu. Kembali lagi kita bertemu dari gereja dan di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara, saya berharap seperti apa yang Tuhan rindukan bagi Bapak Ibu ialah Bapak Ibu memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Masih di dalam penampakan Yesus yang ketiga. Dan inilah bahagian yang perlu kita ketahui dan perlu kita diingat-ingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri 3 kali, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam kitab Injil Yohanes. Mari Bapak Ibu, saya tergerak kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 21 ini, penampakan Yesus yang ketiga kali ini, Bapak Ibu, sesudah sarapan, di minggu yang lalu ada sarapan mereka. Dan sesudah sarapan itu pas, pada waktu itu, betul-betul Yesus memang merencanakan untuk menanyakan kepada Petrus komitmennya. Karena Bapak Ibu tahu, di dalam Matius 26 ayat 35 dikatakan pada waktu itu Petrus berkata bahwa aku rela mati bersama dengan engkau. Jadi Tuhan sudah melihat Petrus ini ada komitmen. Sudah mulai kelihatan Petrus betul-betul berkomitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Dan herannya pada waktu Yesus disalib, pada waktu Yesus dianiaya di depan imam besar, dan pada waktu itu malam-malam Petrus ditanya oleh seorang wanita, seorang yang berada di situ, engkau juga adalah muridnya, pengikutnya. Dan Petrus yang berkata, aku rela mati bersama dengan engkau. Tapi Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah memang pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, Petrus, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali, sebelum engkau menyangkal aku, ayam telah berkokok sebelum engkau menyangkal aku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, lalu Petrus betul-betul menyangkalnya. Dia bilang, aku tidak kenal dia. Siapa orang itu? Aku tidak kenal. Lalu begitu ayam berkokok, Petrus teringat apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan dia menangis pada waktu itu. Dia hancur hati 1 kali lagi pada waktu itu. Tetapi belum selesai Bapak Ibu. Yesus dengan kemurahan hati untuk Petrus dan murid-muridnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah kita banyak kali seperti ini?
Kita berkomitmen hari ini, besok kita berubah. Kita berkomitmen lagi, lusa kita berubah, dan seterusnya. Kita masih mengikuti keadaan-keadaan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, tema pada pagi ini, saya mendapatkan sebuah tema, landasan ibadah dan pelayanan. Jadi landasan ibadah dan pelayanan. Coba sebutkan sama-sama. Semua Bapak Ibu yang ada di sini. Landasan ibadah dan pelayanan. Harus dilandasi oleh kasih kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia katakan bahwa, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi yang pertama, Bapak Ibu, Petrus ini, pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, bagi semua pengikut Kristus, bagi semua yang melayani apapun bidangnya, harus menerima pertanyaan ini dan harus menanggapi pertanyaan ini dengan serius dan benar di hadapan Tuhan. Petrus pertama kali ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Nah, sebetulnya inilah landasan yang Tuhan inginkan ada di dalam ibadah-ibadah kita. Inilah yang Tuhan ingin menjadi landasan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, dengan tidak dilandasi dengan mengasihi kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita sebetulnya sedang melakukan sesuatu yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Karena ujung-ujungnya nanti kekecewaan. Ujung-ujungnya nanti kita yang kecewa. Seperti Yudas, karena dia melayani Tuhan dengan tidak dilandasi kasih kepada Tuhan. Sehingga kita lihat apa yang dia lakukan. Mengecewakan Tuhan dan mengecewakan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini pertanyaan penting bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau kita beribadah pada Tuhan, apakah karena kita mengasihi Tuhan? Kalau kita melayani Tuhan, apakah karena kita mengasihi Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan dikatakan di dalam pengertian-pengertian ini, ada pertanyaan penting bagi Bapak Ibu dan saya seperti ini. Apakah kita mempunyai kasih yang mengabdi kepada Tuhan? Apakah kita mempunyai kasih yang rela berkorban pada Tuhan? Korban waktu, korban perasaan, korban pikiran, korban tenaga, korban segala sesuatu yang memang Tuhan mau ada di dalam hidup kita. Karena itulah yang disebutkan kasih yang sungguh-sungguh agape. Nanti kita lihat sebentar ini. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, bila kita mulai hitung-hitungan dalam ibadah kita, bila kita mulai hitung-hitungan dalam pelayanan kita, itu hanya ada dua kemungkinan, Bapak Ibu. Kemungkinan yang pertama, kita mulai tinggi hati, kita mulai sombong, Bapak Ibu. Dan hati-hati, oleh karena Amsal dia mengatakan bahwa awal dari kehancuran ialah tinggi hati, awal dari kehancuran ialah kesombongan. Jadi Bapak Ibu, mari kita jangan hitung-hitungan, jangan ada persungut-sungutan seperti bangsa Israel di padang belantara. Mereka mulai tinggi hati dan mereka mulai bersungut-sungut terhadap Musa dan bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Dan yang kedua, bila mana kita mulai hitung-hitungan dalam ibadah kita dan hitung-hitungan dalam pelayanan-pelayanan kita, kemungkinan yang kedua ini ialah kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Di dalam Kitab Wahyu dikatakan kepada jemaat di Efesus, aku sebetulnya bangga kepada kamu, jemaat Efesus, tetapi engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, sehingga engkau tidak sadar, engkau sudah jatuh jauh ke dalam, engkau sudah jatuh. Banyak kali kita tidak sadar kita sudah jatuh sebetulnya. Banyak kali kita sudah tidak bernilai sebetulnya di hadapan Tuhan. Kita tidak menyadari itu. Tetapi baiklah kita menyadari bahwa kita perlu membaharui terus kasih kita kepada Tuhan. Membaharui terus landasan ibadah kita kepada Tuhan. Ialah mengasihi Tuhan, bukan mengasihi manusia. Bukan mengasihi siapapun. Mengasihi Tuhan. Melayani karena mengasihi Tuhan. Melayani karena mengasihi Tuhan. Ibadah karena mengasihi Tuhan. Bukan karena hal yang lain daripada itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang penting di dalam hidup kita.
Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi jangan ada perubahan kasih kita. Dari mula-mula ikut Tuhan, kasih kita mula-mula kita pertahankan terus. Kita pertahankan terus sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua ada dua hal penting dalam pertanyaan Tuhan Yesus pada Petrus dan kepada Bapak Ibu dan saya. Ada dua hal penting. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaan-pekerjaan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada idola-idola kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada kesenangan-kesenangan diri kita pribadi? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan meninggalkan banyak perkara, termasuk kadang-kadang bahkan urusan keluarga kita. Kita perlu seperti jadikan nomor 2 kadang-kadang. Cuma karena kita memang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan menghargai hal ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memahami hal ini. Mari kita ada pengertian. Pertama, ada dua kata Yunani di situ. Kata asli dari kasih. Yang pertama, itu agapao. Atau yang kita kenal dengan agape. Kasih agape. Inilah kasih yang kekal. Inilah kasih yang milik Allah. Allah kalau dia punya kasih, ya kasih yang model ini yang dia punya. Yaitu kasih yang kekal. Kasih agape. Kasih agapao sebutannya demikian. Tapi kita mengenal kasih agape. Inilah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut apapun. Inilah kasih yang kekal. Kasih yang bernilai. Rela berkorban pada Allah. Dan kasih yang biarpun. Kasih yang kendati pun. Kasih yang sekalipun. Dan seperti yang dijalani oleh Yesus sejak dia lahir di dunia ini, dia menjalani kasih agape sampai detik-detik terakhir di kayu salib. Dia menjalani kasih agape dan dia jalani, dan memang itu penderitaan. Dan itu kasih Allah yang ada di dalam prakteknya Yesus ini. Nah, Bapa di surga ingin kita memiliki, minimal mengerti kasih hal ini. Kasih ke agape ini. Dan bila mana kita diminta untuk menjalaninya Bapak Ibu, tidak sama dengan apa yang dijalani oleh Yesus. Tidak mungkin Bapak Ibu akan dicambuk seperti Yesus. Tidak mungkin Bapak Ibu akan disalib seperti Yesus. Tidak mungkin Bapak Ibu akan memikul kayu seperti yang Yesus pikul salib itu. Tetapi yang harus kita pikul ialah salib kita tiap hari Bapak Ibu. Salib kita dalam tanggung jawab rumah tangga. Salib kita dalam tanggung jawab pekerjaan kita. Salib yang kita tanggung jawab di dalam ibadah-ibadah kita. Salib di dalam tanggung jawab untuk menanggung anak-anak. Ada banyak kali anak-anak itu begitu nakalnya. Sehingga mempermalukan orang tua, dia tidak sadar dan tidak mau sadar. Tetapi itulah salib Bapak Ibu. Ada penderitaan-penderitaan, penyakit juga. Ada penderitaan-penderitaan kekurangan ekonomi. Itu bahagian dari salib. Dan Tuhan, dia tidak pernah mundur sedikit pun dalam memikul salibnya. Nah Bapak Ibu dan saya mestinya tidak juga mundur di dalam memikul salib, tanggung jawab di dalam hidup kita. Selama Tuhan izinkan kita di bumi ini. Amin. Amin. Ya, selama Tuhan izinkan kita masih hidup di bumi. Karena suatu hari, suatu kali waktu Tuhan akan datang menjemput kita. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus sudah mencatat bahwa hambaku ini, anakku ini, dia memikul salib dalam hidupnya. Apa-apa yang menjadi tanggung jawab salib di dalam hidupnya, dia pikul dan dia jalani. Minta pertolongan Tuhan dan Tuhan mampukan. Dan dia berhasil. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus melakukan itu. Dan Yesus berhasil sampai detik-detik terakhir. Dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bukan di rumah sakit yang terkenal di dunia ini. Bukan. Di atas kayu salib dalam penderitaan. Dia berkata, sudah selesai Bapa. Aku serahkan seluruhnya dalam tanganmu. Baru Yesus tertekuk, mati. Dalam kesetiaan memikul salib. Itu kasih agape yang dia jalani. Dan dia rela menjalani. Dan waktu Bapa di surga melihat hal itu, Bapa di surga betul-betul bersyukur. Betul-betul inilah anakku. Betul-betul dia dikuburkan. Dan tanggung jawab dari Bapa di surga. Karena dia menjalani apa yang menjadi karakter Kristus, karakter Bapa di surga. Maka
Tuhan Bapa di surga membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita juga demikian. Sebentar kita akan ada perjamuan suci. Mari kita mau lihat bahwa kita perlu tahu kita disatukan dengan Kristus. Bapak Ibu, di dalam perjamuan suci disatukan kita dengan tubuh Kristus. Jadi kita menderita bersama Kristus, kita mati bersama Kristus, tapi hebatnya kita dibangkitkan bersama Kristus. Nanti kita bisa lihat itu sebentar. Jadi itulah makna dari kasih menurut bahasa Ibrani, yaitu agape. Kasih Allah yang kekal, kasih Allah yang tidak bersyarat. Dan kita harus minta pertolongan Tuhan. Kalau kita menjalani hidup saat-saat, bahkan saat ini mungkin kita sedang menjalani, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, Engkaulah pemilik kasih agape itu. Saya mau menjalani bersama dengan Engkau. Mampukan saya Tuhan. Luar biasa Tuhan memampukan Bapak, Ibu, dan saya. Lalu yang kedua, bagian dari yang kedua, dalam kasih Allah ini, kandungan yang kedua ialah kasih yang disebut filio. Kasih yang disebut filio. Ini kasih persaudaraan Bapak Ibu. Ini juga kuat, tetapi ini kasih yang disebut bersyarat. Kasih yang bersyarat. Bahkan yang ekstrimnya adalah orang berkata, kalau ada uang abang sayang, kalau tidak ada uang abang melayang. Nah, Bapak Ibu, ini kasih yang betul-betul sebetulnya kuat juga. Tetapi sayangnya ini lemah, Bapak Ibu. Lemah. Bapak Ibu pernah dengar cerita-cerita zaman Belanda, waktu Daendels membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan, lalu dilanjutkan sampai ke Banyuwangi. Ada kerja rodi di sana. Dan ada laki-laki yang bapak-bapak atau orang-orang yang tidak ikut, tidak mau, mereka melarikan diri. Lalu apa yang terjadi? Istrinya ditampilkan untuk diculik. Karena mau supaya suaminya kembali dari persembunyiannya. Lalu diumumkan, Matius, atau Ruben, atau semua orang yang punya istri yang namanya Tugiong ini, kalau engkau tidak keluar dari persembunyianmu, pasti akan mati istrimu dan anakmu. Nah, suaminya yang menyembunyikan diri, dia hancur hati karena dia tahu akan dibunuh anak dan istrinya. Lalu Bapak Ibu, dia akhirnya keluar dari persembunyian. Kenapa? Ini kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Memang juga baik, tetapi ini tidak kekal. Ini mengandung syarat. Tadi kan ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau engkau mau keluar, anak-anak dan istrimu tidak dibunuh. Jadi bersyarat Bapak Ibu. Dan ini tidak kekal. Tapi sebetulnya kuat juga. Dan Yesus juga suka dengan orang yang menerapkan kasih ini, tetapi betul-betul di dalam Tuhan dan menerapkan kasih agape. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita tidak bergantung atau tidak bertumpu kepada kasih persaudaraan yang emosional tok, yang tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena kalau itu kekal, maka pemilik kasih yang melakukan itu harus bertanggung jawab. Nah, Allah dia pemilik kasih agape. Dia bertanggung jawab untuk membackup siapa yang mau menjalaninya. Nah, kasih persaudaraan, suami istri tidak bisa bertanggung jawab untuk menolong kalau dia mau melakukan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita memilih kasih yang kekal. Kasih agape yang kekal. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami perkara-perkara yang begitu sulit dalam hidup kita, begitu menderitanya tapi anak Tuhan, ingat Bapak Ibu, itu kasih agape yang kita sedang akan jalani dan mau. Biarlah kita mau menjalani, biarpun sulit, biarpun susah, biarpun dihina, biarpun dianggap tidak ada artinya apa-apa. Memang benar seperti Tuhan Yesus dihina, tidak dianggap tidak punya arti apa-apa. Dia dianggap tidak berarti apa-apa. Diludahi, bahkan dibunuh sekali. Tapi dia mempertahankan kasih Allah. Kenapa? Allah bertanggung jawab memberkati kemenangan kepadanya karena Tuhan Yesus menerapkan kasih Bapa. Demikian Bapak Ibu, kalau kita mau menjalani kasih Bapa,
Bapa di surga akan bertanggung jawab menolong kita. Dia bertanggung jawab membackup kita. Dia bertanggung jawab menolong kita, memberi kita kemenangan, memberi kita pertolongan pada waktunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi itulah artinya kenapa Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini semua. Marilah kita memilih kasih agape. Kasih yang betul-betul tidak menuntut. Kasih yang betul-betul rela berkorban. Kasih yang betul-betul kekal, Bapak Ibu. Pilihlah kasih yang kekal. Biarpun menderita, biarpun sulit, biarpun dipandang tidak berarti apa-apa. Bapak Ibu, pilihlah kasih agape. Kalau Bapak Ibu sedang menjalani hal ini, jalani saja dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan menghargai, bernilai tinggi Bapak Ibu menjalaninya. Memang dunia memandang, loh, pendeta kok sakit-sakitan, kok anak Tuhan kok kekurangan, kok tidak bisa maju usahanya. Nah, Bapak Ibu, kita sedang menjalani kasih agape. Terus aja jalani dan minta pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang ketiga kita melihat Tuhan ini, dia ingin supaya dia ingin supaya Petrus itu berkomitmen menjadi gembala terhadap domba-domba, terhadap jemaat yang akan diberikan kepadanya. Waktu Tuhan Yesus berkata, Petrus, kalau engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, waktu itu Petrus belum punya jemaat. Tetapi Petrus sudah punya kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu beribadah, sebelum Bapak Ibu melayani, atau setiap kali Bapak Ibu beribadah, setiap kali Bapak Ibu melayani, mari kita ingat bahwa kita harus landasi ibadah kita. Kita harus landasi ibadah dan pelayanan kita dengan tertuju kasih kita kepada Tuhan. Jadi saya pun berdiri di sini cuma karena saya mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Saya berdiri di sini cuma karena saya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu ada di situ karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Harusnya konsep pikiran kita model ini, supaya semua yang kita kerjakan itu bernuansa ilahi, bernuansa kekekalan. Jangan ada perubahan-perubahan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi Petrus dia berkomitmen. Dia berkomitmen untuk mengembalakan. Oleh karena itu dia hancur hati. Bapak Ibu, pertanyaan pertama, Petrus belum hancur hati. Artinya firman Tuhan datang yang pertama bagi Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus belum hancur hati. Pertanyaan yang kedua, apakah Petrus engkau mengasihi aku? Belum hancur hati Petrus. Yang ketiga, Petrus hancur hati. Artinya dia ada komitmen yang mendalam untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Mari kita dengan rendah hati, dengan hancur hati mau ibadah kepada Tuhan, dengan hancur hati mau melayani Tuhan. Ada komitmen karena domba-domba yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Jemaat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Petrus itu perlu perawatan pastoral, perlu perawatan rohani, perlu Bapak Ibu. Dan kita semua yang menjadi jemaat perlu ada pemberian makanan rohani, firman Allah Bapak Ibu. Dilayani oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dilayani oleh orang-orang yang hancur hati kepada Tuhan, yang mengasihi jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, domba-domba cenderung murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan cenderung suka menuruti keinginan-keinginan sendiri. Dan Tuhan betul-betul ingin supaya kita jangan menuruti keinginan kita sendiri. Itu sebabnya ada pengarahan-pengarahan firman Tuhan. Itu sebabnya ada nasihat-nasihat firman Tuhan. Itu sebabnya ada pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang disampaikan. Ada teguran-teguran firman Tuhan dari mimbar. Ada teguran-teguran, ada arahan-arahan firman Tuhan dari mimbar oleh pendeta kita, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Tuhan yang memakai hamba-hamba Tuhan. Kita diarahkan untuk jangan berbuat dosa. Kita diarahkan untuk jangan pergi ke dukun. Kita diarahkan jangan pergi ke orang pintar. Kita diarahkan untuk hanya bergantung kepada Tuhan. Memang berat, tetapi Tuhan mau kita punya hati yang komitmen kepadanya. Punya hati yang komitmen kepadanya. Nah, kalau Bapak Ibu sakit mau ke dokter, itu saya setuju. Karena
kecerdasan, kepandaian dokter, itu adalah pemberian Allah, karunia Allah. Obat-obat yang dipakai itu ditemukan di tumbuh-tumbuhan yang ciptaan Allah. Jadi Tuhan bisa memakai tangan dokter untuk merawat kita sembuh. Tuhan bisa ambil. Oleh karena itu kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Oleh karena Engkau sudah memberkati kami dengan bahagian firman Tuhan. Dan Engkau sudah menuntun kami. Kami mohon Roh Kudus saja menjelaskan yang terang. Lebih terang kepada setiap hati kami masing-masing. Di rumah kami, di mana saja kami berada. Siapapun yang melihat tayangan ini pun Tuhan berkati seluruhnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuliakan Engkau dengan mengasihi Tuhan. Landasan hidup, ibadah, dan pelayanan-pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, kami pun akan mengadakan perjamuan suci. Maka Tuhan, kami berdoa khusus Tuhan, untuk setiap kami yang ada di gereja ini, maupun yang ada di rumahnya masing-masing, sudah mendapatkan roti dan anggur Tuhan. Biarlah itu menjadi tubuh Kristus dan menjadi darah Yesus pada saat kami menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Peganglah roti itu yang Bapak Ibu sudah pegang sekarang dan di rumah. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ini roti ini bukan lambang. Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku. Anggur itu bukan lambang. Yesus berkata, inilah darahku. Mari kita baca bersama-sama Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, pertama roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi, lebih daripada kemampuan otak kita, kecerdasan otak kita. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, dengar baik-baik Bapak Ibu, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi Bapak Ibu pada saat Petrus dengar inilah tubuhku, imannya terus bekerja bahwa saya sedang memegang tubuh Kristus. Biarpun waktu itu Yesus belum mati, tapi Petrus dan murid-murid dan kita semua beriman, percaya, kita menyatu dengan tubuh Kristus. Oleh karena itu, kita menyatu dengan tubuh Kristus. Penderitaan-penderitaan Kristus yang kita alami, kematian Kristus kita alami. Tapi hebatnya, karena kita disatukan dengan tubuh Kristus, kita disatukan dengan penderitaannya, kita disatukan dengan kematiannya, tapi kita juga disatukan dengan kebangkitannya, dan kita disatukan dengan kenaikan Yesus ke surga, dan kita disatukan dengan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Oleh karena itu, saya mau ucapkan berkat kepada Bapak Ibu semua. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah pekerjaan-pekerjaan saudara. Diberkatilah anak-anak saudara. Diberkatilah saudara belum dapat pekerjaan, diberkatilah. Diberkatilah usaha saudara. Diberkatilah ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan saudara. Diberkatilah. Mari kita makan bersama-sama, menyatu dengan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, di tangan kita masing-masing sudah ada cawan. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini lagi, sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Nah, jadi anggur yang di dalam cawan itu, dia bilang inilah darahku. Jadi Petrus dan murid-murid sudah beriman, percaya, inilah ada darah Yesus. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu mesti bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali Bapak Ibu mengambil perjamuan suci, Bapak Ibu dibersihkan, dikuduskan dari dosa-dosa kita. Dan kita dibaharui kembali oleh Tuhan. Dan kita diperlayakkan oleh Tuhan, oleh darah Yesus yang ada di hidup kita. Sehingga maut itu tidak mampu menerjang hidup Bapak Ibu dan saya. Biarlah Bapak Ibu mengimani hal ini. Mari kita
minum bersama-sama, menyatu dengan darah Yesus. Pujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu mari. Bapak Ibu mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Termulia Engkau Bapa di dalam surga. Kami patut bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkau yang bertanggung jawab. Engkaulah gembala kami. Kami hanya domba-domba yang tidak ada artinya apa-apa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur. Kami boleh memperingati bagaimana Engkau sudah dihancurkan tubuh-Mu. Kami boleh memperingati bagaimana darah-Mu dicurahkan. Dan kami disatukan dengan tubuh-Mu. Dan kami dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita menerima berkat daripada Bapa. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah ibadah-ibadah dan pelayanan saudara, diberkatilah rumah tangga saudara, anak-anak saudara diberkati. Saudara belum dapat anak, Tuhan tetap berkati saudara. Dan Tuhan berkati pelayanan-pelayanan, ibadah dan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Mari kita beri pujian kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.